Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita masuk pertemuan kelima yang akan mempelajari materi sistem operasi pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada kompetensi dasar 3.5 menerapkan instalasi sistem operasi. Indikator pencapaian kompetensi dasar ada 3, yaitu menjelaskan prinsip dasar sistem operasi, mengkategorikan jenis-jenis sistem operasi, dan menuliskan perintah dasar sistem operasi. Kalian tahu tidak apa itu sistem operasi? Lalu, apa saja sistem operasi yang ada di dunia? Mari kita bahas bersama-sama dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang pertama adalah prinsip dasar sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan perangkat keras, dan memberikan kemudahan untuk pemakai dalam penggunaan komputer. Tujuan dari sistem operasi ada 3. Yang pertama, sistem operasi menjadikan komputer lebih mudah dan nyaman digunakan. Yang kedua, sistem operasi menjadikan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara yang efisien. Dan yang ketiga, sistem operasi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Selanjutnya adalah fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu sebagai manajemen perangkat keras yang berfungsi untuk mengendalikan akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung ke komputer. Yang kedua adalah manajemen file dan folder yang berfungsi untuk mengelola file dan folder. Yang ketiga adalah manajemen interaksi user yang berfungsi untuk menyediakan user interface sebagai jembatan antar user dengan perangkat keras komputer. Dan yang keempat adalah manajemen aplikasi yang berfungsi untuk aplikasi user yang ada di dalam komputer. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi terbagi 2 jenis, yaitu sistem operasi open source dan sistem operasi closed source. Yang pertama adalah sistem operasi open source. Sistem operasi open source atau sistem operasi sumber terbuka adalah sebuah sistem operasi di mana seseorang diizinkan untuk membuka kode program untuk dapat dikembangkan, dipelajari, dan dimodifikasi. Selanjutnya adalah kelebihan sistem operasi open source. Sistem operasi open source memiliki kelebihan di antaranya. Yang pertama, memerlukan biaya yang lebih sedikit dan umumnya gratis. Kedua, dapat dimodifikasi dan dikembangkan sendiri. Ketiga, dapat membuat perangkat lunak versi sendiri. Dan yang keempat, jika terjadi masalah pada perangkat lunak, dapat diselesaikan sendiri tanpa bantuan pengembang. Selanjutnya adalah kekurangan sistem operasi open source. Yang pertama, keamanannya kurang terjamin. Yang kedua, panduan untuk penggunaan perangkat lunak sulit dimengerti oleh pengguna awam. Dan yang ketiga, minim dukungan dari pengembang. Berikut ini adalah contoh dari sistem operasi open source. Yang pertama yaitu Unix, FreeBSD, Linux, dan Sun Solaris. Yang kedua adalah sistem operasi closed source. Sistem operasi closed source adalah jenis sistem operasi yang bersifat tertutup dan tidak gratis. Seseorang yang memiliki kode sistem operasi ini dapat membagi source code-nya dengan melalui sebuah lisensi yang berbayar. Selanjutnya adalah kelebihan dari sistem operasi closed source, yaitu keamanan lebih terjamin, mendapatkan dukungan penuh dari pengembang seperti update dan perbaikan bug, dan lebih mudah digunakan oleh pengguna awam. Lalu, kekurangan dari sistem operasi closed source, yaitu umumnya berbayar, tidak dapat dimodifikasi secara bebas, dan jika terjadi masalah pada penggunaan perangkat lunak, harus menunggu pengembang untuk memperbaiki masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh dari sistem operasi closed source, yaitu Windows dan macOS. Materi selanjutnya adalah perintah dasar dari sistem operasi. Terdapat 2 kategori perintah dasar dari sistem operasi.
Yang pertama adalah Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi open source berbasis Unix dan didasarkan pada Linux kernel. Contoh sistem berbasis Linux seperti Ubuntu, Fedora, Mint, Debian, dan lain-lain. Sistem berbasis Linux ini disebut sebagai distribusi atau distros. Yang kedua adalah MS-DOS. MS-DOS adalah singkatan dari Microsoft Disk Operating System, yaitu sistem operasi berbasis baris perintah atau command line yang digunakan pada PC. Perintah MS-DOS diketikkan di dalam command prompt window. Berikut ini adalah perintah dasar dari Linux. Yang pertama adalah ls. ls berfungsi untuk melihat isi dari suatu direktori. Yang kedua adalah lsl, yang berfungsi untuk melihat isi direktori secara lengkap dengan informasinya. Yang ketiga ada mkdir, yang berfungsi untuk membuat direktori baru. Yang keempat ada mrdir, yang berfungsi untuk menghapus direktori. Selanjutnya adalah perintah dasar dari MS-DOS. Yang pertama adalah chdir atau cd, yang berfungsi untuk berpindah direktori ke dalam folder lain. Yang kedua ada cls, yang berfungsi untuk menghapus atau mengosongkan isi layar. Yang ketiga, rename atau ren, yang berfungsi untuk mengubah nama suatu file. Yang keempat ada rmdir atau rd, yang berfungsi untuk menghapus direktori dari struktur direktori kerja. Yang kelima, del, yang berfungsi untuk menghapus file. Yang keenam, dir, yang berfungsi untuk menampilkan semua folder dalam suatu direktori. Yang ketujuh ada mkdir atau md, yang berfungsi untuk membuat suatu direktori baru. Yang kedelapan ada cd, yang berfungsi mengembalikan ke direktori awal. Jadi, kesimpulan dari sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar dari sistem, termasuk menjalankan software Office, editing, web browser, dan lain-lain. Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Untuk mengukur pemahaman kalian, sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Kahoot. Silakan kalian scan barcode berikut atau akses link di s.id/evaluasi.so. Nah, itu tadi materi mengenai menerapkan instalasi sistem operasi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan praktikum menginstal sistem operasi berbasis Linux dan Windows. Saya tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.